Halo, apa kabar kalian anak-anak semua? Ibu harap kalian tetap sehat dan juga terus semangat belajar ya anak-anak. Oke, ketemu lagi nih sama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan praktikum sederhana tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu mau ingatkan ulang tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan, benar ya? Nah, ternyata faktor itu ada faktor eksternal dan juga ada faktor internal. Nah, faktor eksternal itu apa saja anak-anak? Oke, faktor eksternal ada suhu, cahaya, kelembapan udara, air, dan juga unsur hara. Kemudian faktor internalnya ada gen dan juga hormon. Nah, gen ini anak-anak adalah faktor pembawa sifat pada keturunan berikutnya. Nah, bisa juga dikatakan bahwa gen ini adalah faktor hereditas. Kemudian untuk hormon, hormon itu dibedakan atas 7 jenis anak-anak. Nah, ada yang pertama adalah hormon auksin. Intinya hormon ini berfungsi untuk pemanjangan sel pada ujung tumbuhan dan juga ujung akar. Kemudian ada hormon sitokinin yang merangsang pertumbuhan bunga dan juga buah. Nah, kemudian ada hormon giberelin. Hormon giberelin ini adalah hormon yang mengakhiri masa dormansi. Seperti contoh pada kacang hijau ini. Ini biji kacang hijau. Bentuknya masih dorman anak-anak. Tetapi ketika kita tanam di media tanam, dia akan bertumbuh. Nah, disitulah hormon giberelin berfungsi untuk mengakhiri masa dormansinya. Kemudian yang berikutnya ada hormon asam absisat. Nah, sama seperti giberelin, dia juga berfungsi untuk mengatur dalam masa dormansinya. Nah, tapi asam absisat ini lebih ke arah mencukupkan kadar air yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, berikutnya ada gas etilen yang berfungsi untuk membuat buah-buahan itu menjadi matang. Kalau kamu lihat, biasanya ada buah-buahan yang dijual di pasar tapi rasanya tawar, bisa jadi itu adalah diberikan tambahan gas etilen sehingga buah itu menjadi matang. Atau biasanya kita kenal dengan istilah karbit. Yang berikutnya adalah hormon kalin. Nah, hormon kalin ini berfungsi untuk pertumbuhan organ-organ pada tumbuhan anak-anak. Ada pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Nah, yang terakhir nih, ada hormon asam traumalin. Dari katanya trauma berarti dia itu sering disakiti. Kalau sering disakiti berarti harus menyembuhkan diri ya anak-anak. Benar sekali. Jadi hormon ini adalah hormon yang berfungsi untuk menyembuhkan luka. Dengan cara apa? Dengan cara meregenerasi sel-selnya kembali. Oke, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Mari sama-sama kita berpindah. Nah, anak-anak, sesi kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah, yaitu tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang cara membuat kecambah. Nah, atau toge ya. Oke, anak-anak, di sini Ibu punya bahasa Dayaknya ini raga. Oke, kemudian ada daun paku-pakuan. Kamu boleh pakai daun paku-pakuan apa saja yang ada di sekitar kamu. Kemudian ada biji kecambah. Nah, atau biji kacang hijau ya. Oke, sekarang ini kamu susun di bawahnya. Nah, sampai semua permukaannya itu tertutupi ya anak-anak. Kemudian nanti baru kamu sebarkan biji kacang hijau ini di dalamnya. Nah, untuk bikin layernya, kamu bikin layer atau lapisan berikutnya lagi. Tapi kali ini berlawanan arah. Kalau tadi kamu bikinnya vertikal, sekarang kamu bikinnya horizontal. Nah, kemudian kamu masukkan lagi biji kacang hijau yang berikutnya ke dalam lapisan keduanya. Nah, kemudian kamu buat lagi lapisan berikutnya berlawanan arah dari lapisan yang kamu buat sebelumnya. Nah, seperti itu kamu ulangi terus menerus sampai permukaan wadah yang kamu tempati itu tertutup. Ingat anak-anak, wadahnya itu jangan wadah yang tertutup di bawahnya, tapi harus ada wadah yang berongga sehingga mengeluarkan cairan di dalamnya. Nah, setelah itu kamu boleh siram. Sehari itu kamu boleh siram 2 kali ya anak-anak. Nah, ini boleh pakai spray yang seperti Ibu punya, atau kamu pakai siram tangan juga nggak apa-apa. Nah, kamu bisa lihat hasilnya dalam 2 atau 3 hari dan kamu bisa menikmati hasilnya. Selamat mencoba!
Nah, anak-anak, untuk eksplorasi kamu di rumah, silahkan lakukan percobaan sederhana tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kamu boleh membuat kecambah seperti yang Ibu sudah contohkan tadi, atau kamu juga bisa melakukan praktikum sederhana menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Seperti contoh yang akan Ibu praktekkan ini. Nah, di sini Ibu punya 3 jenis media tanam. Ada media tanam tanah hitam, kemudian ada tanah berpasir, dan juga ada pasir. Nah, kemudian ketika Ibu masukkan kacang hijau di dalam masing-masing wadah, nah, ini akan Ibu tempatkan di tempat yang cahayanya penuh dan juga di tempat yang tidak ada cahaya sama sekali. Nah, kita akan sama-sama mengamati dalam waktu 3 hari sampai waktu 7 hari. Nah, bagaimana kira-kira pertumbuhan pada biji kacang hijau yang kita tempatkan di tempat yang terang dan terbuka dan juga di tempat yang gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Nah, kamu ingat anak-anak jangan lupa untuk menyiram tanamannya pagi dan juga sore hari. Nah, jikalau kamu ingin melakukan praktikumnya, kamu boleh pilih antara membuat kecambah dan juga faktor-faktor pada pertumbuhan. Atau kamu boleh memilih dari contoh praktikum yang akan Ibu tampilkan di dalam slide berikut ini. Selamat mencoba, Tuhan memberkati kalian. Shalom.